teduhan dilun itu. Makanya kita kalau lagi wudu sunnah tuh, Allahumma ghashini bi rahmatika wa dhillani tahta dhilli arsyika yaumal la dhilla illa dhillu. Wa dzikru nurun, zikirmu adalah cahaya. Fayu amalin amil tali, amal apa yang kamu lakukan sudah kamu lakukan. Qala Musa alaihi salatu wassalam, ilahi dulluni alal amali alladhi huwa laka. Ya Allah, tunjukin apa kepada saya amal apa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, hal walaita li waliyan au adaita li aduwan. Apakah kamu walaita li waliyan, menghormati waliku, menghormati apa hamba-hambaku yang ibadah, atau sebaliknya memusuhi hamba-hambaku. Semenjak itu Nabi Musa fa'alima Musa anna afdalul a'mal, bahwa amal yang paling utama pertama apa? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Cinta itu ada 3. Saya pernah sampaikan ini. Yang pertama mahabbah, yang kedua mawaddah, yang ketiga raghbah. Apa? Mahabbah, mawaddah, dan raghbah. Kalau saya cinta sama Pak Tri misalnya, maka cinta saya itu bukan mawaddah. Kalau saya cinta kepada salah seorang, kepada semua jamaah, maka cinta saya itu bukan mawaddah, tapi mahabbah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, saling mencintai karena Allah. Pak, alasannya bukan karena mawaddah. Mawaddah itu cinta yang dilandasi nafsu, Pak. Suami sama istri itu mawaddah namanya. Kalau kita dengan sesama mukmin itu namanya mahabbah. Mahabbah cinta karena Allah, itu namanya mahabbah. Tapi kalau mawaddah itu cinta karena demen. Misalnya ada orang bilang saya cinta sama wanita itu karena Allah, bohong. Saya cinta sama dia karena mahabbah, bohong. Pasti karena mawaddah. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, kalau kita membahas tentang materi niat, semua niat ibadah itu Allah ganjar pahalanya. Jangan kemudian dimasukkan dengan pemahaman misalnya orang senang sama perempuan, punya niat, saya niat pengen nikahin dia. Bagaimana Ustadz? Allah Maha tahu, Pak. Niatnya itu kenapa? Karena nafsu. Saya ingat pesannya seorang ulama, kalau kamu melihat perempuan di luar sana, kamu mengatakan perempuan itu lebih cantik dari yang ada di rumah, lalu kamu nikahi. Besoknya lagi kamu akan menemukan perempuan yang berbeda, lalu kamu nikahi. Di hari berikutnya kamu akan menemukan anjing yang akan kamu katakan anjing lebih cantik dari orang yang di rumah. Lihat perempuan lebih cantik dari yang di rumah, dinikahi. Kemudian lihat lagi, lebih cantik dari yang di rumah. Maka kalaupun kamu melihat anjing, mesti kamu akan mengatakan dia lebih cantik dari yang di rumah. Karena apa itu? Karena nafsu. Fa'alima Musa anna afdalul amal al-hubbu fillah. Lalu yang ketiga apa? Ar-raghbah. Ar-raghbah itu cinta ibadah, Pak. Ar-raghbah namanya ar-raghbah. Cintanya karena cinta pengen ibadah. Kecintaan kita pengen ibadah namanya raghbah. Saya ulangi, cinta itu ada mahabbah, ada mawaddah, ada raghbah. Mahabbah cinta karena Allah, mawaddah cinta yang dilandasi karena demen begitu. Yang ketiga raghbah. Raghbah itu cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat rupa kita, Pak. Wala ila amwalikum, tidak melihat harta kita, tidak melihat keberadaan kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita, hati dan perbuatan kita. Itu yang Allah lihat. Dulu ada seorang sahabat Nabi buruk rupa. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kamu emang enggak mau nikah?" "Ya Rasul, saya
kayak begini siapa yang mau demen sama saya? Kamu kenal Fulan bin Fulan enggak? Kenal, ke sana kamu. Dia punya anak perempuan, datang ke sana bilang aku yang nyuruh. Datang orang ini. Begitu datang tuk-tuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya disuruh sama Rasul datang ke sini ingin melamar putri Bapak. Tuh orang begitu ngelihat mukanya, enggak, saya enggak terima. Akhirnya keluar nih orang, ya tentu dengan perasaan sedih. Begitu keluar, putrinya ngomong, ayah, kalau itu yang disuruh adalah kalau itu suruhan Rasulullah, maka aku terima dan aku rela. Terimalah keputusan Rasulullah sebelum turun ayat kepada beliau sebagai bantahan kepada keingkaran seorang yang tidak patuh kepada Rasulullah. Lalu ketemu ke majelis Rasulullah. Kamu kemarin nolak lamaran sahabat saya. Iya ya Rasul, saya pikir dia bohong. Kemudian, lalu bagaimana sekarang? Saya terima ya Rasul, kalau memang ini sudah kehendak engkau dan kehendak Allah. Kemudian terjadilah proses upacara pernikahan. Rasulullah pesan sama sahabat ini, kamu orang gak punya, minta mahar sama Abdurrahman bin Auf, minta mahar sama Utsman bin Affan dan sama Sayyidina Ali. Belanja ke pasar, Pak. Begitu ke pasar belanja, kemudian turun ayat perintah perang. Orang ini kemudian mengubah niatnya. Yang tadinya mau menikah itu perempuan, akhirnya dia ikut berjuang. Uang yang diberikan oleh Utsman bin Affan, diberikan oleh Abdurrahman bin Auf, diberikan oleh Sayyidina Ali, dibelikan alat-alat perang, baju perang. Dia berikan golok, diberikan kuda, semua biaya, semua uang yang diberikan itu dibelikan alat-alat perang. Wajahnya tertutup, cuma matanya yang terlihat. Kemudian para sahabat bertanya begitu berada di medan perang, siapa ini? Nggak ada yang tahu, mungkin dia orang dari seberang kampung ingin berjuang bersama kita, biarin saja, halal. Lalu kemudian dia bertempur, masuk di perlawanan musuh dengan membawa kudanya. Kemudian kudanya terkena panah dan kemudian dia terjatuh, dan kemudian lengan bajunya ketebas pedang musuh dan terlihat lengannya terbuka, dan di situ dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mati sebagai mati syahid. Lalu Rasulullah pangku orang ini, menangis Rasulullah. Setelah menangis kemudian Rasulullah tersenyum, dan setelah tersenyum Rasulullah berpaling. Ada tiga. Pertama Rasulullah menangis, yang kedua Rasulullah tersenyum, dan yang ketiga Rasulullah memalingkan wajahnya. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa gerangan yang membuat Anda tertawa, Anda menangis? Saya menangis karena penderitaannya. Dia rela mengorbankan dirinya, meninggalkan dunia, meninggalkan bakal calon istrinya untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, saya tertawa karena bidadari berduyun-duyun ingin membawa dia. Dan yang ketiga, saya memalingkan wajah saya karena saya malu melihat betis bidadari. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat dari hikmah ini adalah niat kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses kita, Pak, hal-hal yang tentu cerita-cerita ini di luar nalar kita, kisah-kisah yang sebetulnya betul terjadi ini di luar kemampuan kita, maka kemampuan yang kita miliki adalah dengan niat, Pak. Niat kita itu harus kuat, karena ibadah yang dilandasi dengan niat insyaallah beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, man iltamasa ridallah yaskhatu bihin nas bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, orang yang mencari ridha Allah bisukhtin nas, keriduannya mencari ridha Allah itu menyebabkan orang bisukhtin nas, orang benci. Ada kadang-kadang kita ingin mencari ridha Allah, tapi kemudian ada kemelut di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin mencari ridha Allah, tapi orang salah paham, sampai kemudian orang benci. Apa yang terjadi, Pak? Radhiyallahu anhu, kalau memang kita ingin mencari ridha Allah, Allah akan ridha kepada kita. Wa arda anhu nas, dan Allah memberikan keridhaan kepada manusia.
Waman iltamasa ridal nas bisuhtillah, barang siapa yang mencari perhatian manusia bisuhtillah, dengan sebab dengan cara membenci Allah, dengan cara mengkhianati Allah, Allah pun akan benci kepada dia, dan Allah tanamkan rasa kebencian kepada manusia. Kita ingin punya niat pengen dipuji orang, pengen dianggap orang, tapi kemudian menghalalkan segala cara, maka Allah tanamkan kebencian kepada dia, Allah benci kepada dia, dan Allah tanamkan kebencian kepada manusia. Kenapa? Karena dia pengen mencari kesukaan kepada manusia dengan cara membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang minta-minta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasala fasakatal kaum. Ada orang minta-minta, dia minta gitu, kemudian orang enggak mau ngasih. Tsummaina rajulan atahu, ada orang satu mengasih. Fatahul kaum, begitu dia ngasih yang lain pada ngasih, Pak. Kadang-kadang ada peristiwa kayak begini. Orang minta-minta, kemudian tak seorang pun simpati pada dia. Kemudian ada orang ngasih. Begitu dia ngasih, kemudian yang lain pada ngikut-ngikut ngasih. Inilah dasar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istanna khairan aw istunna bihi falahu ajruhu wa mithlu ujuri man tabi'u min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kalau kita mencontohkan satu perbuatan baik, maka kemudian ditirukan oleh orang lain, maka pahalanya mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sederhana apa, Pak? Kita ngajak orang sholat. Kita ngajak orang sholat, kemudian selama sholat pahalanya dia mendapatkan pahala, dan kita pun mendapatkan pahala dari sholat dia. Amin ya rabbal, apapun kebaikannya. Oleh karenanya jadilah orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Ustaz, saya tidak bisa menyuruh kebaikan. Niat, ya Allah, kalau saya punya kemampuan, saya niat ingin mengajak orang itu untuk sholat. Ya Allah, kalau saya punya kemampuan, saya niat ingin mengajak orang itu supaya datang ke masjid. Kalaupun kemampuan itu tidak sampai juga, maka Allah catat sebagai orang yang sudah melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afina karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wa fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kamallah. Ada yang mau tanya silakan. Baik, kalau enggak ada yang tanya, kam min naimin yuktabu lahu ajrul musallin. Banyak orang yang tidur dicatat sebagai orang yang sholat, dan banyak orang yang sholat tapi dicatat sebagai orang yang tidur. Kenapa, Pak? Wadzalika narajidza kana man min adati an yakuma waqta sahur. Karena kebiasaannya dia bangun sahur, Pak. Jadi kalau kita kebiasaan bangun malam jam 3, satu hari kita kemudian tertidur, maka kita dianggap orang yang bangun sholat. Tapi sebaliknya, ada orang bangun sholat, kemudian dia bangun jam 3 nih, datang ke masjid, kemudian kretek dalam hatinya, ya nggak taunya belum azan. Kalau udah tahu begini mah, kalau tahu belum azan, saya mendingan tidur lagi. Sholatnya dia, datang ke masjidnya dia, kalau dia ada penyesalan kayak begitu, maka sholatnya dicatat sebagai orang yang tidur, Pak, bukan sholat. Tapi kalau orang yang terbiasa bangun malam, sholat, dia jamaah, satu hari nggak jamaah subuh, ya Allah saya pengen jamaah, satu hari nggak jamaah karena kesiangan, nggak jamaah lah, menyesal, ya Allah, menyesal dia, maka dicatat orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau dia kemudian datang ke masjid,
begitu datang ke masjid nyesel. Kalau tahu begini mak gue nggak datang ke masjid, nggak taunya belum azan, masjid masih gelap. Orang azannya 2 kali, ya nggak, jam 3 sama jam waktu subuh. Dia nyesel. Kalau tahu begini mah nggak sholat, nggak apa belum bangun, saya tidur lagi. Maka orang yang kayak gini dicatat sebagai orang yang tidur selama-lamanya. Begitu hadirin. Itu penutup dari materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.